Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5438. Meninggal sekali. Kamu. Keberadaan cahaya dan bayangan ini sangat marah. Bagaimana kamu tahu? Diiringi oleh amarahnya, gelombang napas yang menakutkan terus keluar, tetapi sama seperti Qin Chen berkata, tapi tidak menyakiti Qin Chen. Sebenarnya ini sangat sederhana. Qin Chen melihat cahaya dan bayangan di depannya. Senior telah menyelipkan lidahnya beberapa kali sebelumnya, seolah-olah dia tidak bisa membedakan antara dirinya dan aula istana ini. Aku sengaja bingung dia dalam pertanyaan saya sebelumnya, tetapi senior itu tidak ditemukan tepat waktu. Yang sangat tidak normal. Apakah ada? Cahaya dan bayangan terkejut. Memikirkan kembali dengan hati-hati, dia memang tertipu beberapa kali sebelumnya. Misalnya, Qin Chen pernah berkata bahwa aula istana terus menyerap kekuatan banyak jiwa untuk memulihkan keberadaan cahaya dan bayangan. Tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan untuk keberadaan cahaya dan bayangan. Sebagai contoh lain, keberadaan cahaya dan bayangan ini pernah mengatakan bahwa perang tahun itu menghancurkannya, dan jelas istana yang hancur. Tetapi cahaya dan bayangan mengatakan bahwa itu yang hancur. Masalah bahasa kecil ini membuat Qin Chen menebak. Apakah begitu jelas? Keberadaan cahaya dan bayangan tiba-tiba terasa sedikit tertekan. Pada saat ini, jelas mengingat kata-kata itu sebelumnya. Tapi kenapa kamu yakin aku adalah roh dari harta karun di sini? Mungkinkah aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun dan keinginanku bingung? Keberadaan cahaya dan bayangan itu kesal. Aku tidak yakin. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Apa? Cahaya dan bayangan tertegun. Junior baru saja menguji senior sebelumnya, tetapi perilakumu setara dengan mengakuinya secara langsung. Qin Chen berkata, jadi junior itu yakin. Brengsek. Keberadaan cahaya dan bayangan agak jahil, apakah Anda mengakuinya? Kalau dipikir-pikir, sepertinya bocah itu telah mengatakannya secara langsung sebelumnya, dan tindakannya sepertinya mengakuinya. Bocah licik. Keberadaan cahaya dan bayangan berkata dengan marah. Semakin Qin Chen menjelaskan, hanya merasa bahwa IQ-nya lebih rendah. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, senior, bukan karena junior itu licik, tetapi junior itu telah mengalami terlalu banyak. Jika junior tidak hati-hati, junior tidak mungkin hidup sampai hari ini. Apalagi, apa kata senior tadi, terlalu banyak celah, jadi. Terlalu banyak celah. Marah. Keberadaan cahaya dan bayangan mau tidak mau marah, bukankah ini masih dikatakan bodoh? Pada saat ini, Qin Chen melihat keberadaan cahaya dan bayangan, dan dengan hormat berkata, junior dapat merasakannya, senior tidak memiliki niat jahat terhadap junior, tetapi apa tujuan dari senior yang berpura-pura menjadi seagot senior? Tanda tanya. Tidak. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dewa laut itu hanya klan binatang hantu di laut mati memanggil para senior. Ketika para junior memanggil dewa laut senior, para senior tertegun sejenak, tapi kemudian menjelaskan bahwa mereka memiliki terlalu banyak gelar. Saat itu, para junior sedikit skeptis. Sekarang para junior yakin bahwa dewa laut sudah pasti tidak seperti dulu lagi. Gelar senior itu tidak dapat dijelaskan. Mengapa senior meminta junior untuk memperbaiki pembatasan pola rahasia? Apa tujuannya? Qin Chen menatap pilar yang rusak di depannya, sedikit mengernyit. Dia sangat mempercayai intuisinya, dan dia tidak merasakan permusuhan dari keberadaan cahaya dan bayangan, tetapi apa yang dikatakan pihak lain sebelumnya memiliki terlalu banyak celah. Jadi tidak dapat dihindari bahwa Qin Chen tidak akan curiga. Keberadaan cahaya dan bayangan baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba, sebuah suara terdengar di kehampaan.
Itu tidak mempercayaimu. Qin Chen terkejut, suara itu datang dari belakangnya. Qin Chen berbalik dengan tergesa-gesa, saya melihat seorang pria. Mata orang ini dalam seperti kehampaan yang tak ada habisnya. Begitu mata Qin Chen dan pihak lain bertemu, dia merasa bahwa dia melihat kolam tanpa dasar. Dan seluruh jiwanya akan ditelan ke dalamnya, menjadi pemakaman yang gelap. Kamu. Qin Chen terkejut, dia tidak menyadari ketika orang ini datang ke sini. Pada saat ini, mata pria berjubah hitam itu tertuju pada pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen, dan diarahkan oleh tatapan pria ini. Pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen tiba-tiba bergetar dengan suara mendengung, dan saat berikutnya, pedang berkarat misterius berayun. Bangkit, dia benar-benar tiba di depan pria paruh baya berjubah hitam dalam sekejap. Dengung-dengung. Pedang berkarat misterius itu bergetar sedikit, seolah-olah dia sangat bersemangat ketika melihat seorang kenalan, dan emosi yang tidak dapat dijelaskan berkembang. Pedang Rusti yang misterius, yang awalnya penuh dengan niat membunuh dan sangat ganas, sama bersemangatnya seperti anak kecil di depan pria paruh baya berjubah hitam ini. Di kehampaan di kejauhan, keberadaan cahaya dan bayangan buru-buru memberi hormat kepada pria paruh baya berjubah hitam itu, dan berkata dengan nada hormat, "Tuan. Tuan. Murid." Qin Chen menyusut. Keberadaan cahaya dan bayangan ini adalah roh paling berharga dari aula istana ini, jadi pria paruh baya berjubah hitam yang merupakan pemiliknya di depannya. Bukankah itu adalah keberadaan yang berperang melawan dewa dunia bawah saat itu? Dan juga pemilik sebenarnya dari kawasan terlarang Laut Mati. Senior. Qin Chen segera membungkuk. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Pria paruh baya berjubah hitam itu berkata dengan ringan, nadanya tenang, tetapi mengandung kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan meyakinkan, yang membuat Qin Chen berdiri tegak tanpa sadar. Pria paruh baya berjubah hitam mengulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba pedang berkarat misterius itu sampai ke atas telapak tangannya, sedikit gemetar. Teman lama, kita bertemu lagi. Pria paruh baya berjubah hitam itu memandangi pedang berkarat misterius di depannya dengan lembut. Pada saat ini, Qin Chen menyadari bahwa pria paruh baya berjubah hitam itu bukanlah entitas nyata, tetapi hanya hantu. Telapak tangan nihilistik pria paruh baya berjubah hitam dengan lembut membelai tubuh pedang, dengan emosi dan nostalgia yang tak ada habisnya di matanya. Maaf, teman lama. Anda terluka dalam pertempuran itu saat itu, dan setengah dari Anda adalah rusak di sini. Aku melukaimu. Jika bukan karena aku ingin datang ke dunia bawah ini, kamu tidak akan terluka begitu parah saat itu. Pria paruh baya berjubah hitam itu tampak pada pedang berkarat misterius dengan mata yang dalam, seolah-olah melihat seorang rekan seperjuangan yang dekat seperti seorang teman lama. Pedang berkarat misterius itu bergetar sedikit, juga menanggapinya. Untungnya, kamu masih baik-baik saja sekarang. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan lukamu saat itu. Pria paruh baya berjubah hitam itu memiliki mata yang khawatir, dan tangan yang menyentuh pedang itu sepertinya merasakan sesuatu. Hah! Tiba-tiba, dia tercengang, melihat pedang Rusti yang misterius, cahaya yang mengejutkan keluar dari pupil matanya. Ini. Pria paruh baya berkulit hitam itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Suara itu jatuh, dan dengan keras, Qin Chen langsung merasa seolah-olah langit dan bumi runtuh. Dia melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur di depan matanya, dan hujan darah yang tak terbatas jatuh di langit. Melihat sekeliling, ada gunungan mayat dan lautan darah di mana-mana, kepala berguling. Adegan menakutkan dan menakutkan itu benar-benar seperti akhir dunia. Desah. Terengah-engah, Qin Chen menatap pria paruh baya berjubah hitam di depannya dengan ngeri.
Pria paruh baya berjubah hitam muncul di sini dengan tenang sebelumnya, dan dia tidak bisa merasakan aura ganas di tubuhnya, tetapi ketika dia berubah warna, sepertinya dunia telah kehilangan warnanya, seolah-olah hanya ada satu orang yang tersisa di seluruh dunia. Sepotong pembunuhan tanpa akhir pada umumnya. Benar-benar aura yang menakutkan. Qin Chen ngeri di dalam hatinya. Orang ini pantas menjadi orang yang berperang melawan dewa dunia bawah saat itu. Untuk beberapa alasan, Qin Chen bahkan merasa bahwa keagungan lawan bahkan lebih tinggi daripada pendahulu kaisar kuno, yang mana membuatnya merasakannya dari lubuk hatinya, berdenyut. Pada saat ini, pria paruh baya berjubah hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba menatap Qin Chen, dengan emosi yang sangat terkejut di matanya. Pedang ini telah dimodifikasi oleh seseorang. Pria paruh baya berjubah hitam memandang Qin Chen dan berkata dengan suara yang dalam seolah memeriksa Qin Chen. Jauh di matanya, Qin Chen samar-samar merasakan sedikit keterkejutan. Direformasi. Qin Chen tercengang, dan tiba-tiba teringat bahwa ketika ibunya berada di surga, dia memang telah memodifikasi pedang ini, menekan niat membunuh di pedang ini, dan membiarkannya digunakan olehnya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Keberadaan mana yang mengubah pedang ini? Pria paruh baya berjubah hitam itu mengerutkan kening dan mau tidak mau bertanya. Qin Chen ragu-ragu sejenak, dan berkata, ini ibuku. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini, untuk membiarkan generasi muda mengendalikan pedang ini dengan lebih baik. Aku memodifikasinya sedikit. Senior, ibuku tidak bermaksud untuk itu. Pria paruh baya berjubah hitam berkata dalam-dalam. Mengambil napas ibumu. Dia memandang Qin Chen dari atas ke bawah. Kali ini, tatapannya sangat dalam. Sebelum tatapan ini, Qin Chen merasa seolah-olah dia benar-benar transparan. Semuanya ada di depan mata orang ini, tidak mungkin disembunyikan. Kamu. Murid pria paruh baya berjubah hitam tiba-tiba menyusut, dan dia muncul di depan Qin Chen dalam sekejap, menatap Qin Chen dengan kengerian yang tak tertandingi. Kamu telah mati sekali, tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seseorang yang telah mati sekali masih hidup? Bahkan jika dia ditangkap dari sungai ahli nujum, dia tetaplah makhluk dunia bawah. Bagaimana dia bisa menjadi makhluk dunia? Pria paruh baya berjubah hitam memandang Qin Chen seolah-olah dia sedang melihat monster. Apakah kamu pernah mati? Pria paruh baya berjubah hitam itu bertanya dengan kaget, ekspresinya sangat bersemangat. Aku. Di bawah mata pria paruh baya berjubah hitam, Qin Chen tidak bisa tidak memikirkan kehidupan masa lalunya. Jika menghitung kehidupan masa lalu, dia memang pernah mati sekali. Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan berkata, Senior, junior ini memang pernah mati, tetapi jiwa junior ini diselamatkan oleh ayah junior ini sebelum memasuki dunia bawah, jadi dia tidak pernah memasuki sungai ahli nujum. Jadi dia bukan ahli nujum. Tidak. Tidak. Pria paruh baya berjubah hitam terus menggelengkan kepalanya. Begitu makhluk laut kosmik jatuh, bahkan jika mereka tidak memasuki dunia bawah, mereka akan ditahan oleh kekuatan reinkarnasi dan memiliki nafas kematian. Tapi jiwamu, pria paruh baya berjubah hitam itu bergumam. Telapak ketiadaan tiba-tiba jatuh pada Qin Chen. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan dari pembalikan pembunuhan mengalir ke tubuh Qin Chen. Di bawah kekuatan ini, Qin Chen tidak dapat bergerak sama sekali, dan semua harta di tubuhnya terdiam. Sepenuhnya di luar kendali Qin Chen. Takut. Pada saat ini, Qin Chen hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah teror. Di depan pria paruh baya berjubah hitam ini, semua kekuatan di tubuh Qin Chen ditekan, tidak bisa bergerak satu inci pun.
Sekuat kekuatan totem kaisar dewa itu juga sama sekali tidak bergerak. Kekuatan ini, pria parubaya berjubah hitam itu tampak ngeri. Dia melihat kekuatan penghakiman. Bab 5439. Dengarkan sebuah cerita. Di lautan jiwa Qin-Chen, kekuatan guntur dari dewa yang berkuasa tidak ditekan oleh pria parubaya berjubah hitam, dan cahaya guntur yang redup perlahan-lahan beredar di jiwa Qin-Chen. Melawan kekuatan mencongkel dari setengah baya berjubah hitam. Pria, kekuatan ini, mungkinkah? Coba saya lihat. Murid pria parubaya berjubah hitam menyusut, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sepertinya ada dua sungai besar yang mengalir di pupilnya. Ini adalah sungai panjang takdir. Pada tingkat keberadaannya, melalui sebab dan akibat seseorang dapat melacak kembali ke masa lalu dan masa depan, dan melihat nasib seseorang. Dan sekarang, dia menghitung masa lalu dan masa depan Qin-Chen. Tapi yang mengejutkannya adalah masa lalu dan masa depan Qin-Chen kabur di depannya. Dia sangat kuat sehingga dia tidak bisa melihat nasib Qin-Chen dengan jelas. Tidak mungkin. Dengan kekuatanku, siapa yang bisa menghalangi pandanganku ke masa depan? Mungkinkah kekuatan ini adalah pria parubaya berjubah hitam memikirkan kemungkinan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Mengerti, aku mengerti. Pria parubaya berbaju hitam itu bergumam. Dia menoleh dan menatap Qin-Chen lagi, tetapi ada sedikit keterkejutan, kengerian, dan ketakutan di matanya saat menatap Qin-Chen saat ini. Dan sedikit kejutan. Kata-kata sederhana tidak dapat menggambarkan emosi di mata orang ini. Cahaya dan bayangan gugup dan berkata, "Tuan, ada apa denganmu?" Setelah mengikuti tuannya selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi seperti itu dari tuannya. "Xiao Xia, aku baik-baik saja." Pria parubaya berjubah hitam itu perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menatap Qin-Chen dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dijelaskan di matanya. Aku benar-benar tidak menyangka bisa melihat pengaturan seperti itu seumur hidupku. Sungguh menakjubkan, aku tidak sebaik. Pria parubaya berjubah hitam memandang Qin-Chen dengan takjub matanya, dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Dilihat oleh orang ini, Qin-Chen bingung, dia selalu merasa ada sesuatu dalam kata-kata orang lain, dan sepertinya ada rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Melihat ekspresi Qin-Chen, pria parubaya berbaju hitam berkata dengan tenang, "Apakah kamu memiliki banyak keraguan di hatimu? Misalnya, mengapa saya datang ke dunia bawah? Misalnya, apa yang terjadi saat itu? Apa yang terjadi di sini? Yang lain contohnya adalah Xiao Xia. Apa alasan untuk semua yang kamu lakukan?" Dia memandang Qin-Chen dengan mata yang dalam, seolah-olah dia telah melihat melalui Qin-Chen, langsung melihat menara Yu kuno dalam pikiran Qin-Chen, melihat dunia kacau di zaman kuno. Menara Yu, dan juga melihat dunia yang kacau, segala sesuatu di dunia. Jejak kasihan melintas di matanya. "Senior, tolong jelaskan keraguanmu." Qin-Chen memberi hormat dengan hormat. Pria parubaya berjubah hitam berbalik dan melihat kehampaan yang tak ada habisnya. Setelah sekian lama, dia berkata dengan lembut, "Apakah kamu ingin mendengar cerita? Setelah kamu selesai mendengarkan cerita ini, kamu akan mengerti sesuatu." Qin-Chen berkata berulang kali, "Senior, tolong beritahu saya." Pria parubaya berjubah hitam itu merenung sejenak, lalu berkata, "Dahulu kala, ada seorang anak laki-laki yang lahir di sebuah desa pegunungan kecil. Keduanya orang tuanya meninggal sangat awal, dan hanya satu meskipun mereka hidup dalam kemiskinan hidup bahagia karena orang-orang di desa sangat baik kepada saudara laki-laki dan perempuan mereka. Kakak dan adik mereka tumbuh dengan makan banyak makanan. Dapat dikatakan bahwa seluruh desa membesarkan mereka.
Tetapi dunia sangat kacau, dan kehidupan setiap orang genting. Orang tuanya dibunuh oleh bandit kuda ketika mereka keluar, jadi pemuda itu mengabdikan dirinya pada seni bela diri dan ingin menjadi orang kuat ketika dia tumbuh dewasa. Sehingga dia bisa melindungi saudara perempuannya. Melindungi desa. Namun, kemana seorang pemuda tanpa koneksi pergi untuk berlatih seni bela diri? Untuk hidup dalam kehidupan biasa seperti itu, jadi dia pergi jauh ke pegunungan di mana-mana, karena dia mendengar orang berkata, ada yang abadi di pegunungan, dan kamu bisa mendapatkan untuk menjadi abadi. Pria parubaya berjubah hitam berbicara dengan suara lembut, seolah-olah dia hilang dalam ingatan. Qin Chen melirik pria parubaya berjubah hitam, dan berkata, lalu, pria parubaya berjubah hitam itu melihat jauh ke dalam kehampaan, pria muda itu tidak menemukan yang abadi. Tapi mungkin tekadnya menggerakkan langit. Pemuda itu berada di luar, dan dia mendengar gemuruh langit, dan melihat gunung itu runtuh di kejauhan, dan ada cahaya. Dia mendekati ke sana karena ketakutan dan keingintahuan, dan akhirnya menyelamatkan seorang tua pria di jurang. Orang tua ini adalah orang terkenal di benua itu. Tuan dari sekte besar, karena serangan mendadak terluka parah dan tidak sadarkan diri, tetapi secara tidak sengaja diselamatkan oleh pemuda itu. Pemuda itu lelaki itu membawanya pulang untuk memulihkan diri, dan melayaninya siang dan malam. Setelah lelaki tua itu bangun, lelaki muda itu memohon lelaki tua itu untuk menerimanya sebagai murid. Lelaki tua itu mengidentifikasi akar lelaki muda itu, tetapi menemukan bahwa pemuda sebenarnya adalah tubuh yang sia-sia dalam legenda, bahkan jika dia memulai jalan kultivasi, dia tidak akan mencapai apa-apa. Berbicara tentang ini, pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba melirik Qin Chen, kamu tahu itu pada waktu itu. Anak laki-laki itu mendengar ini. Seberapa sedih Anda setelah kejadian ini? Petik 2. Qin Chen terdiam. Seseorang yang dengan susah payah ingin memulai jalan kultivasi, akhirnya menemukan bahwa dia adalah tubuh yang tidak berguna. Kejutan semacam ini terbukti dengan sendirinya bagi seorang pemuda. Jika ceritanya berakhir di sini, itu akan juga itu tidak buruk, tapi sayang sekali. Pria parubaya berjubah hitam itu berhenti sejenak, dan menghela nafas. Pria tua itu hanya tinggal di rumah bocah itu sehari sebelum pergi, dan ketika diakhiri, lelaki tua itu melihat adik perempuan bocah itu, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan dia langsung pergi. Anak laki-laki itu sangat kecewa, tetapi sebelum dia pulih dari pukulan itu, suatu malam 3 hari kemudian, desa anak laki-laki itu diserang dan dibunuh oleh bandit kuda. Dan lebih dari 300 orang di seluruh desa dibantai oleh bandit kuda. Ke sungai dan mayat berserakan di lapangan. Namun, anak laki-laki dan saudara perempuannya lolos tanpa cedera dengan keluar. Ketika mereka kembali, mereka melihat mayat berserakan di tanah, dan anak laki-laki itu hampir pingsan. Penduduk desa membesarkan anak laki-laki itu dan adik perempuannya. Mereka bukan saudara, tetapi mereka lebih baik dari saudara. Anak laki-laki itu gila dan ingin melawan bandit kuda, tetapi saudara perempuannya menghentikannya. Melihat wajah adik perempuannya yang belum dewasa, anak laki-laki ragu-ragu. Dia tahu jika dia pergi dengan cara ini, saudara perempuannya pasti akan menjadi yatim piatu. Bagaimana dia bisa membiarkan saudara perempuannya menjadi yatim piatu yang tidak berdaya? Dan tepat ketika pemuda itu hampir pingsan, lelaki tua itu kembali dan membawa kembali pil ajaib yang bisa mengubah tubuh. Ternyata lelaki tua itu tidak melupakan kebaikan pemuda itu. Dia hanya pergi mencari pil untuk pemuda itu. Ketika dia kembali, desa itu telah hilang. Lelaki tua itu sangat menyalahkan dirinya sendiri.
Memberitahu pemuda itu bahwa akan lebih baik jika dia tidak pergi, dan desa itu akan hilang juga. Kalau tidak, dia tidak akan oleh bandit kuda, tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Pemuda itu menangis dan meminta lelaki tua itu untuk membalaskan dendam penduduk desa. Lelaki tua itu setuju. Dia membawa pemuda dan saudara perempuannya untuk menemukan sarang bandit kuda, membunuh semua orang di desa, dan membawa pemuda dan saudara perempuannya kembali ke pintu desa. Secara pribadi menerima 2 orang sebagai murid. Pria paruh baya berjubah hitam berhenti sejenak, dan melanjutkan. Di sekte, pemuda dan adik perempuannya sangat dihargai, karena mereka adalah murid langsung dari kepala sekte, dan mereka memiliki sekelompok kakak dan adik senior untuk mendukung mereka. Mulai dipraktekkan. Keduanya secara bertahap melupakan masalah mereka, dan melupakan pembunuhan dan aliran darah di desa hari itu. Pemuda itu berlatih bela diri dengan sangat keras. Dia menjunjung tinggi hati keadilan. Dia ingin membuat dunia ini tidak lagi jahat, sehingga tidak ada lagi bandit kuda di dunia ini. Menekan bandit. Dalam beberapa tahun terakhir, pemuda itu telah tumbuh menjadi pria jenius dan kuat di sekte berdasarkan kerja kerasnya. Dan saudara perempuannya juga telah melangkah ke jalan abadi dengan mempromosikan banyak sumber daya, dan bahkan mendapat lebih banyak sumber daya daripada murid manapun. Lebih banyak lagi. Setelah anak laki-laki itu dewasa, banyak murid perempuan di sekte tersebut mengaguminya, tetapi dia hanya menyukai kakak perempuan senior di bawah tuannya. Karena ketika dia pertama kali datang ke sekte tersebut, kakak perempuan seniornya yang merawat saudara laki-laki dan perempuan mereka. Berbicara tentang ini, ada kenangan tak berujung di mata pria paruh baya berjubah hitam. Qin Chen tidak mengajukan pertanyaan, tetapi hanya mendengarkan dengan tenang. Setelah beberapa saat, pria paruh baya berjubah hitam melanjutkan, setelah pengalaman berulang, kakak perempuan senior juga secara bertahap, dia memahami kasih sayang anak laki-laki itu untuknya. Suatu malam ketika dia turun gunung untuk mengalami, kakak perempuan senior laki-laki itu berinisiatif untuk menemukan anak laki-laki itu dan menyatakan cintanya kepadanya. Remaja itu sangat bersemangat sehingga dia tidak percaya, dia sangat gembira. Pria paruh baya berjubah hitam perlahan menutup matanya. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, bocah itu tidak pernah melupakan desa pegunungan saat itu, dan malam ketika darah mengalir ke sungai. Pengakuan senior kakak membuatnya merasa bahagia untuk pertama kalinya malam itu. Mereka berdua bersama. Tapi, mata pria paruh baya berjubah hitam berangsur-angsur menjadi dingin. Keesokan paginya, ketika pemuda yang ceria itu bangun, dia melihat bahwa kakak perempuan yang berbaring di tempat tidurnya telah berubah menjadi mayat dengan darah mengalir di mana-mana tanah. Dan itu adalah pedang yang membunuh kakak perempuan senior. Dan yang lainnya milik pedang remaja. Pemuda itu dibawa kembali ke sekte. Semua orang sangat percaya bahwa pemuda itu membunuh kakak perempuannya, dan dengan marah ingin mengeksekusinya untuk membayar nyawa kakak perempuannya. Di antara semua orang, hanya saudara perempuannya yang memohon untuknya, memohon dengan getir, dan menangis dengan getir, kakak tidak boleh akan menjadi pembunuhnya. Tapi tidak ada yang mempercayai bocah itu, dan semua orang menuntut agar bocah itu segera dieksekusi dan tubuhnya dicabik-cabik. Mereka bahkan tidak mau mendengarkan penjelasan bocah itu, mereka tidak ingin menyelidiki, dan mereka tidak ingin menunggu hasil, seolah-olah mereka hanya ingin membunuh bocah itu, semua. Kejahatan hilang, untuk pembunuh yang sebenarnya, tidak ada yang peduli. Berbicara tentang ini, pria paruh baya berjubah hitam tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin Chen. Apakah kamu tahu betapa jahatnya sifat manusia ini? Qin Chen terdiam. Pria paruh baya berjubah hitam berkata dengan dingin, sifat manusia itu munafik.
Ketika orang lebih unggul dan melihat yang lemah, mereka akan memberikan kebaikan mereka kepada yang lemah tanpa ragu, karena itu akan membuat mereka mengerti. Namun, ketika yang lemah di mata mereka tiba-tiba menjadi sama dengan mereka, atau bahkan lebih tinggi dan lebih sukses dari mereka, kejahatan mereka akan keluar. Pemuda itu tumbuh begitu cepat sehingga dia bahkan diharapkan menjadi putra tertua dari sekte tersebut dan mewarisi jubah sekte tersebut. Ketika dia benar, semua orang memujinya, mengikutinya, dan memujanya, tetapi ketika dia menunjukkan kekurangannya, semuanya mulai memburuk. Banyak orang yang seperti ini. Dia ingin kamu hidup dengan baik, tapi dia tidak ingin kamu hidup lebih baik darinya. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.